Iki sing mau basa Jawa. Bocah premium matematik. Ayo saya kirani dinyalakan kamera, dinyalakan, mikro dimatikan. Oke, mikrofonnya dimatikan. Rekamannya sudah. Nah, saiki bukune kabeh dibuka. Bukune dibuka halaman 8. Halaman 8 dibuka. Ayo. Buka halaman berapa, Us? Halaman 8, halaman 8. Udah, Us. Ya, ini. Oke. Sampun? Buka halaman berapa, Us? Halaman 8. Halaman 8. Sampun dibuka. Ampun. Oke. Nah, Ampun, ayo. dereng. Ayo sing dereng cepet. Terus, Oke. ampun. Nah, ayo. Halaman 8, Us. 8, halaman 8. Nah, saiki Urdila mulai. Gladen siji mangerteni perangane cerita. Nah, perangane cerita ini kuwi tegese bagian-bagiane cerita. Bagian-bagian cerita kuwi lek ning basa Jawa nek pira? Nah, bagian-bagiane cerita lek ning basa Ulangi, Us. Suaranya gak jelas, Us. Kurang banter. Samen paling madan. Oke, lagi. Ayo mikrofonnya dipateni, mikrofonnya semuanya dimatikan. Nah, ayo mikrofonnya dimatikan. Nah, terus ulangi ya. Perangane cerita kuwi bagian-bagiane cerita. Nah, bagian-bagiane cerita utawa perangane cerita lek ning basa Jawa kuwi enek pira? Nah, perangane cerita lek ning basa Jawa kuwi enek 5. Apa enek 5 kuwi? Sing pertama enek tema. Sing nomor loro enek paraga. Sing nomor 3 enek latar panggonan. Sing nomor 4 enek latar wektu. Sing nomor 5 amanat. Nah, saiki kuwi mau apa to, Us? Tegese artinya apa to, Us, itu semua? Yang pertama tema. Tema kuwi apa? Tema kuwi punjere utawa underane cerita. Di topik dalam cerita itu apa? Nah, itu namanya tema. Terus sing nomor loro kuwi paraga. Nah, paraga kuwi apa? Paraga kuwi wong sing maragakake cerita. Orang yang memperagakan cerita. Nah, berarti paraga ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya tokoh. Ya, ini masih di halaman 8. Masih di halaman 8. Terus nomor telu kuwi latar panggonan. Latar panggonan kuwi apa to, Us? Latar panggonan niku napa, Us? Latar panggonan kuwi panggonan kedadeane cerita. Nah, latar panggonan iki berarti tempat terjadinya cerita. Ya, tempat terjadinya cerita ini disebut latar panggonan. Terus sing nomor papat iki latar wektu. Latar wektu iki kapan kedadeane cerita. Kapan terjadinya cerita, berarti ini latar waktu.
Waktunya kapan? Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu pada zaman dahulu, pada suatu hari, pada hari Minggu, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, itu bisa seperti yang ada di halaman 9, yang ada di cerita asal usul Kutha Surabaya, itu kan yang paling pertama ada kalimat dek zaman semono. Nah, dek zaman semono ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya pada zaman dahulu, seperti itu. Terus yang nomor 5 amanat. Nah, amanat kuwi napa Us? Amanat kuwi pesen utawa tulodo becik sing bisa dijupuk saka isine cerita. Berarti amanat ini adalah pesan. Mas Irsyan, kok mainan? Nah, amanat ya. Amanat ini tadi adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan yang ada dalam cerita. Oke. Wonten sing ditangkut nih? Boten. 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 Nah, sik nggih. Nah, saiki Usdila pengen baleni maneh. Nah, kelihatan tulisannya? Belum. Belum. Udah. Udah. Wes. Nah, saiki sing pertama mau Usdila sampun jelasne bagian-bagiane cerita utawa perangane cerita enek 5. Nah, enek 5 mau tema, paraga, latar panggonan, latar wektu lan amanat. Nah, terus saiki Usdila pengen baleni materine tentang swara o jejeg lan swara o miring. Swara o jejeg kuwi apa to? Nah, swara o jejeg kuwi swara sing macane padha karo tulisane. Swara sempurna, suara sempurna. Nah, ini bacanya O, bukan A ya. Kalau A itu dalam bahasa Indonesia, kalau O itu dalam bahasa Jawa. Berarti kalau suara O jejeg kuwi contone ana ing tembung sapa, kono, raja, mala lan sapanunggalane. Nah, dan lain-lainnya. Berarti kalau dalam bahasa Jawa ini membacanya bukan A, tetapi O. Nah, terus saiki sing nomor loro swara O miring. Swara O miring kuwi swara O sing macane owah saka tulisane, yang cara membacanya berbeda dari cara menulisnya. Nah, karena tadi bacanya O, kalau dia membacanya A, berarti itu dinamakan swara O miring. Contohnya ono ing tembung papan, pangan, jaran, kawat, lan sapanunggalane, lan liya-liyane. Nah, enek sing ngerti
artinya jaran kuwi apa? Jaran itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kuda. 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 Ya, kalau dalam bahasa Indonesia jaran itu kuda. Kalau papan. Papan ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Apa? Ada yang tahu? Papan. Papan kalau dalam bahasa Indonesia artinya tempat. Tempat. Tempat ya, kalau dalam bahasa Indonesia papan itu artinya tempat. Nah, saiki ayo moco. Sebentar ya. Mama. Apa sih kita minta apa nih? Tak. Mau taruh apa sama ini? Hah? Udang apa wi? Udang kriuk-kriuk tuh. Lihat. Bocah-bocah enek sing wis tau rekreasi menyang WPL. Pernah, Us. Belum pernah. Belum. WPL Pernah, Pas TK, WPL kuwi manggone ning endi? Tempatnya di Lamongan. mana WPL itu? Lamongan. Lamongan, Saiki Us. gila pengen baleni maneh. Yo. Tulisannya sudah terlihat ya ini. Udah. Sekarang kita mulai. Sudah. Ning wacan rekreasi menyang WPL iki paragone sapa ae? Parago tadi apa? Paraga itu orangnya. Parago tadi artinya toh. Nah, berarti sekarang kalian cari tokohnya yang ada di sini siapa? Ya, Dino. Paraganya ini. terus setelah ini kemana paragone? Udah konserak kelas. Nah, konco-koncone sakelas. Terus apa nih? Pak Pak Wibowo Dewi. Pak Pak Wibowo lan Bu Dewi. Rini. Nah, Pak Wibowo lan Bu Dewi iki sopane Rini? Pak Wibowo lan Bu Dewi iki bapak ibune Rini. Guru. Bapak. Nah, terus bapak lan ibu guru. Pinter. Saiki latar panggonane WPL. mungkin dia
WBL. WBL. Terus selatan wektune Sore. sore. Terus Jam 5 isu. dibocor Isu jam 5 isu. Isu. nah jam terus ning dine terusan ing dino minggu Minggu. Selesai. nggih terus jam 5 jam 8 saiki lah pengen gede ini perkara swara o jejeg lan swara omire tembung iki tembung iki nggih swara o jejeg apa swara o miring Jangan. lan iki nganggo swara o jejeg apa swara o miring Suara miring. 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 swara o Miring. miring nah saiki kanca-kancane nah kanca-kanca iki swara o jejeg apa swara o miring Yang tadi kan masih ada sisanya. Jejeg. Jejeg. Oh jejeg. Jejeg. swara o jejeg Kita cewek. terus marang ini swara o jejeg apa swara o miring Miring. Miring. miring bapak iki swara o jejeg apa swara o miring Miring. Miring. nah saiki endi maneh sing gawe swara o jejeg Tunggu swara jejeg nih Dino minggu. dino nah dino iki gawe swara o jejeg nah ini pakai swara o jejeg Apa? opo terus ini dongo Watoro. dalam Watoro. terus iki watoro ini bacanya watoro jadi yang duanya ini pakai suara o miring yang toronya ini pakai suara o jejeg Apa? nggih budal apa nggih suara o miring tidak usah ditulis Ora. ning iki Rini tekone jam piro Jam 8. Jam 8. Jam 8. Walu. Tapi nggak ini bisa. tekan BBL watoro jam 8 ini artinya antara jam 8 sekitar jam 8 terus apa melinge bapak lan ibune Dewi apa melinge bapak lan ibu Dewi Henry nih ngati-ngati kapan rekreasi. Oke, supaya ini ngati-hati ing papan rekreasi. Terus ini sadurunge budal nyuwun donga restu ning gone sapa? Nyuwun donga pangestu ning sapa? Bapak lan ibune. Wibawa lan ibu. Bapak lan ibu Dewi kuwi jenenge sapa?
Asmane Pak sinten? Wibowo lan Bu Dewi. Wibowo lan Bu Dewi. Nah, Pak Wibowo lan Bu Dewi iki bapak ibune Rini. Terus sakwise menyang pesisir Tanjung Kodok, Rini karo kanca-kancane menyang endi? WBL. BBM. WBL itu di dalamnya ada Tanjung Kodok. Berarti selain ke WBL, selain ke Tanjung Kodok, ini dan teman-temannya kemana saja? Hampir kemana? Maharani. Dua Maharani. Maharani. Saiki enten iki. Enten yang ditangani? Boten. 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 Nah, iki bukune dibuka halaman 9. Halaman berapa, Us? Bukune dibuka halaman 9. Sampun. Sampun. Halaman 9. Sampun, Us. Irah-irahane irah-irahan wacan sing ning halaman 9 kuwi apa? Usul Surabaya. Internship irah-irahan ki tegese Dibuka halaman berapa? 9. Nah, irah-irahan kuwi tegese judul. Terus latar wektune ning gone wacan asal usul kutha Surabaya kuwi kapan latar wektune? Dek zaman semono. Zaman semono. Dek zaman semono tadi Usdila bilang artinya apa? Pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Parogone sapa parogone? Boyo. Mansuro. Ini. Nah, parogone Suro karo Boyo. Suro ini ikan apa? Buaya. Hiu. Ikan hiu. Jadi ini adalah perebutan wilayah antara wilayahnya buaya dan wilayahnya ikan hiu. Nanti Usdila, sekarang dengarkan dulu, Usdila mau menjelaskan. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu, ayo. Ayo, mikrofonnya dimatikan dulu. Nah, hari ini ada penilaian harian bahasa Jawa. Nanti linknya Usdila kirim di grup, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan secara mandiri. Semoga nilainya bagus-bagus. Nah ya, sekarang Usdila akhiri, yang mau ke toilet silahkan ke toilet, yang mau minum dulu silahkan, yang mau makan cemilan dulu. Nunggu selesai sama Us. Gak enak, Us. Oke, matur suwun bocah-bocah, Usdila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada. Jangan.
Jangan live meeting dulu. Jangan meninggalkan meeting dulu. Tunggu Us Johan. Bukan urusanku. Urusan Joko. Mas Ata mangan. Cuman. Cuman. Selok. Mas Welu. Mas Welu. Hilang. Wih, enak laptop ya? Ya bede. Ya laptop ya. Tuh, bang. Boneka kira ada kucing kenalan. Dihapuskan akak. Berarti mau dibalik nih. Makan apa itu? Mas, itu mau kondisi mas. Mas Ata mangan orang. Sop kali. Woi, live Nathan di speakerin ngono lho. Kaulah aku kalau enggak menit. Wortel mentah nih bos. Gila nih.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Johannya di mana, Us? Johan hari ini sedang berhalangan. Jadi untuk jam tematik hari ini adalah Ustifa. Ustifa. Ada yang kenal dengan Ustifa? Belum, Us. Belum pernah, Us. Sudah, Baru pertama lihat. Nah, Ustifa adalah yang dulu waktu kalian kelas 2, Ustifa ngajar bahasa Jawa. Apakah ada yang masih ingat? Lupa. Ya. Apa? Sudah siap untuk memulai pelajaran tematik hari ini? Sudah. Oke. Ustifa akan buka dulu ya. Ustifa akan buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk tema yang keempat. Oh ya. Apakah yang lain juga putus-putus terdengarnya? Suaranya putus. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Biasa, Us. Oke, sekarang Ustifa akan mute dulu supaya suara Ustifa terdengar dengan jelas. Apakah sekarang sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Coba Ustifa akan bagikan PowerPoint di layar kalian. Tunggu sebentar. Oke, apakah sekarang sudah terlihat? Sudah. Proses menampilkan PowerPoint. Oke, chatnya berhenti dulu ya anak-anak. Mari kita belajar tentang tumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Nah, selain makhluk hidup hewan, kita juga pasti mengenal makhluk hidup tumbuhan. Karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup, maka dia juga bertumbuh dan mengalami perkembangan. Coba anak-anak lihat di layar. Sekarang Ustifa menampilkan proses pertumbuhan tanaman. Nah, di sini Ustifa punya contoh yaitu tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan biji. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan itu terjadi setelah biji itu ditanam. Setelah biji ditanam, kemudian dia akan mengeluarkan akar. Nah, akar itu nanti akan tumbuh memanjang ke bawah, menembus tanah, dan kemudian akarnya akan bertambah panjang
sehingga dia bisa menyerap air. Nah, setelah tumbuh hingga mencapai ukuran tertentu, dia nanti juga bisa tumbuh batang dan kemudian dia akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Nah, ini tandanya tanaman juga mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Setelah dewasa nanti, dia akan memiliki biasanya buah atau biji sebagai alat berkembang biakan. Anak-anak, setelah membahas tentang pertumbuhan tanaman, mulai dari akar, kemudian jadi kecambah, kemudian dia menjadi tanaman kecil, kemudian dia menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan bunga, buah atau biji, kemudian dia akan melakukan perkembangbiakan. Apa sih perkembangbiakan itu? Berarti dia memperbanyak dirinya. Nah, bagaimana cara tanaman itu mengalami perkembangbiakan? Mustafa akan menjelaskan. Di sini, perkembangbiakan itu untuk tanaman ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara alami dan juga perkembangbiakan buatan. Untuk perkembangbiakan alami, berarti perkembangbiakan itu bisa dilakukan secara alami dengan sendirinya oleh tanaman itu tanpa bantuan manusia. Nah, contohnya apa saja sih perkembangbiakan alami itu? Nah, contohnya menggunakan biji seperti yang Siva contohkan tadi, kemudian tunas, umbi, dan juga spora. Sedangkan perkembangbiakan buatan itu salah satu contohnya, salah dua contohnya yaitu cangkok dan stek. Perkembangbiakan buatan ini harus dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, mulai perkembangbiakan alami dulu. Perkembangbiakan alami itu ada apa saja sih? Kalau perkembangbiakan alami itu ada dengan menggunakan biji, salah satu contohnya. Oke, perkembangbiakan alami dengan biji itu yang seperti apa? Nah, Mustafa misalnya memberi contoh dengan buah mangga. Kalian pernah kan makan buah mangga di dalam itu? Pernah. Ada daging dan juga biji. Ada kulit, daging, dan biji. Bagian yang kalian makan itu namanya daging buah. Sedangkan bagian yang keras dan agak besar itu yang di tengah-tengah itu adalah biji mangga. Nah, jadi biji mangga itu kalian bisa menanamnya kembali dan dari biji itu nanti bisa tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Bagaimana prosesnya? Nah, biji dari buah mangga yang kalian makan tadi, kemudian dikeringkan, dibersihkan, dan ditanam di dalam tanah. Nah, ketika dia mendapatkan nutrisi yang cukup, nanti dia akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar itu nanti, dia akan mulai tumbuh tunas, dan kemudian dari tunas itu dia akan tumbuh menjadi pohon kecil. Seiring berjalannya waktu, nanti tanaman mangga yang kecil itu tadi akan tumbuh berkembang menjadi pohon dewasa. Nah, begitu anak-anak siklusnya. Kemudian ketika sudah jadi pohon dewasa, pohon mangga itu akan mengeluarkan bunga, menghasilkan bunga. Dan dari bunga itu tadi, dia akan menjadi buah mangga yang baru. Seperti itu anak-anak. Nah, siapa yang di rumahnya sudah pernah melihat pohon mangga yang mempunyai bunga? Belum punya, Us. Nah, Tapi punya mangga, Us. Belum pernah. biasanya di rumah punya nenek pohon atau mangga, di pinggir jalan itu kalian bisa melihat pohon mangga. Nah, jika pohon mangga sudah mulai mengeluarkan buah, artinya pohon mangga sudah mengeluarkan bunga, artinya sebentar lagi dia akan berbuah. Seperti itu anak-anak. Berarti pohon mangga adalah salah satu contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan menggunakan biji. Selain itu,
Apalagi ya kira-kira? Nah, Usifa di sini memberi contoh ada mangga, jeruk, dan juga semangka. Kira-kira tanaman apa lagi ya yang bisa dikembangbiakkan dengan menggunakan biji? Coba kita ingat-ingat lagi. Buah yang Pisang. menghasilkan biji apa aja? Pisang. Semangka, ya betul. Ada lagi apel. Ada lagi apa? Kemudian nangka. Nah, yang menghasilkan biji, buah yang menghasilkan biji, Biji itu jambu. kemungkinan untuk dimakan dengan menggunakan biji. Namun, perkembangbiakan dengan biji ini nanti prosesnya lama, anak-anak. Orang-orang lebih memilih perkembangbiakan yang lain. Tapi bukan tidak mungkin dengan menggunakan biji ini. Jadi semua buah-buahan yang menghasilkan biji itu sangat mungkin untuk dikembangbiakan dengan menggunakan biji. Sudah paham anak-anak? Berarti sudah bisa memberi contoh yang lain ya, selain mangga, jeruk, dan semangka. Apa? Ya udah. Ada melon, ada apel, pepaya, kemudian apa lagi ya? Pokok banyak. Buah pir juga. Buah pir kan juga mengandung biji, mempunyai biji. Oke, Usifa akan lanjutkan ke perkembangbiakan yang selanjutnya, yaitu perkembangbiakan alami dengan menggunakan tunas. Tunas adalah pohon-pohon kecil yang tumbuh di sekitar pohon besar. Umumnya hidup bergerombol dan tunas tumbuh di dekat induknya. Nah, ini Usifa beri contoh pohon pisang dan juga pohon bambu. Pohon pisang, siapa yang sudah pernah lihat pohon pisang di sekitar rumahnya? Nanti kalian banyak saya yakin kalau enggak punya di rumahnya berarti di rumah neneknya mungkin punya, ya enggak? Kalau enggak ada di rumah neneknya mungkin di rumah saudaranya ada yang punya, pasti ada yang punya, saya yakin. Nah, kemudian coba kalian lihat nanti di sekitar pohon pisang yang besar itu, apakah ada pohon-pohon kecil di sekitarnya? Nah, kalau ada, berarti sudah bertunas. Tunas itu nanti jika kalian pindah pohonnya, pindah tunasnya itu ke tempat lain, dia akan tumbuh menjadi pohon pisang yang baru. Seperti itu anak-anak, seperti bambu juga. Bambu juga seperti itu, di dekat bambu yang dewasa itu nanti akan tumbuh tunas-tunas di sekelilingnya. Nah, dari tunas itu dia akan tumbuh besar menjadi pohon dewasa. Contohnya selain pohon pisang dan bambu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Pohon pisang. Nah, ini pisang sudah ya. Pohon kelapa. Pohon kelapa, betul. Pohon kelapa juga berkembang biak menggunakan tunas. Nah, kita akan lanjutkan ke perkembangbiakan yang lain. Nah, di sini Usifa kasih contoh lagi perkembangbiakan dengan tunas, tapi bedanya ini adalah tunas daun. Seperti apa tunas daun itu? Ini Usifa kasih contoh tanaman cocor bebek. Nah, mungkin ada beberapa kalian yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu ya. Jadi, tunas yang dari daun ini, Usifa akan jelaskan dulu ya. Jadi tunas yang tumbuh ini tumbuhnya ada di tepian daun. Jadi kalau di sisi-sisi daunnya itu akan tumbuh tanaman kecil yang baru. Nah, tumbuh di samping-samping itu nanti jika kalian pindah akan tumbuh dan menjadi tanaman cocor bebek yang baru. Contoh yang menggunakan tunas daun ini cuma cocor bebek yang Usifa tahu. Nanti mungkin kalian tahu contoh-contoh yang lainnya, bisa dicari ya. Kemudian Usifa akan menerangkan cara perkembangbiakan selanjutnya, yaitu dengan
umbi batang. Umbi batang itu apa? Sebenarnya umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak atau menggelembung di dalam tanah yang menyimpan cadangan makanan. Jadi itu sebenarnya adalah batang, tapi dia menggelembung, dan di dalamnya terdapat cadangan makanan, artinya dia itu sumber makanan. Contohnya yaitu kentang dan ubi. Kentang yang kalian makan itu sebenarnya adalah umbi batang. Jadi itu berasal dari batang yang menggelembung. Nah, cara mengembangbiakannya adalah dengan menanam umbi batang itu tadi di dalam tanah, kemudian dia akan tumbuh akar, dan kemudian dia nanti lama-kelamaan jika mendapat nutrisi yang cukup akan tumbuh menjadi kentang yang baru, tanaman kentang atau ubi yang baru. Ada yang pernah lihat tanaman ubi sebelumnya? Pernah ya? Saya. Nah, ubi ini beda sama singkong. Kalau singkong itu bukan umbi batang. Ustifa akan lanjutkan penjelasan Ustifa, yaitu tentang perkembangbiakan alami dengan menggunakan umbi akar. Umbi akar ini seperti apa sih? Umbi akar adalah akar tumbuhan. Akar kan berada di dalam tanah ya. Yaitu bentuknya membesar dan berisi cadangan makanan. Bagian akarnya itu menggelembung dan berisi cadangan makanan atau sumber makanan. Jika umbi akar ditanam dengan pangkal batangnya, maka dia akan tumbuh tunas yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel dan juga lobak. Jadi caranya adalah dengan memotong wortel sekian seperti yang digambar, kemudian kalian tinggal menanamnya. Nah, itu nanti dia akan tumbuh lagi menjadi wortel yang baru. Itu anak-anak. Kemudian umbi selanjutnya adalah umbi lapis. Nah, umbi lapis ini biasanya ada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis, dan nanti jika ditanam, dia akan tumbuh tunas di tengahnya. Jadi seperti itu cara menanam bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih. Kalian tinggal menanam umbi itu di tanah, kemudian jika dia mendapat nutrisi yang cukup, dia akan tumbuh tanaman bawang yang baru. Seperti itu. Selanjutnya, perkembangbiakan yang alami yaitu dengan menggunakan spora. Spora ini apa sih anak-anak? Spora ini adalah titik-titik yang terdapat di balik daun. Untuk contohnya, Ustifa biasanya tahu di baliknya di daun tanduk rusa. Tanduk rusa yang biasanya nempel di pohon pohon mangga, pohon rambutan, pohon yang berkambium pokoknya. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan. Coba nanti kalian kalau misalnya punya tanaman, itu coba dilihat apakah di belakang daunnya itu ada titik-titik. Kalau ada, berarti daun tersebut berkembang biak menggunakan spora. Contohnya apa saja? Paku-pakuan dan juga lumut. Paku-pakuan biasanya terdapat di sawah atau berada di tembok-tembok. Dia tumbuhnya di tembok. Kalau tanduk rusa itu tadi dia tumbuhnya menempel pada pohon yang berkambium. Oke, sampai sini ada yang mungkin kurang paham dengan penjelasan Ustifa dari perkembangbiakan tadi. Oke. Bisa tadi ya. Yang sudah perkembangbiakan alami ada apa aja? Oke, kita coba tanya. Kalau pohon
Kalau pohon mangga tadi bisa dikembangbiakkan dengan apa? Kalau bawang kamu menggunakan apa? Bawang tadi apa? Perkembangbiakannya menggunakan umbi lapis. Umbi lapis, betul. Umbi lapis. Kalau kentang tadi menggunakan apa? Ubi bakar. Umbi bakar. Umbi batang. Ubi batang. Matang. Ya, terus kemudian kalau yang wortel sama lobak tadi umbi akar. Nah, diingat-ingat ya, jadi bedanya apa? Kalau wortel, umbi akar. Kalau kentang, umbi batang. Kalau bawang, umbi lapis. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran. Nah, selanjutnya Ustifa akan memberikan contoh perkembangbiakan dengan menggunakan bantuan manusia. Berarti itu adalah perkembangbiakan buatan. Nah, ini Ustifa pertama memberikan contoh yang pertama, yaitu cangkok. Cangkok itu seperti apa sih? Nah, cangkok adalah memperbanyak tumbuhan yang dilakukan dengan cara mengupas atau menyayat bagian batang. Kemudian dikasih tanah dan juga dibungkus lagi. Nah, dengan itu nanti akan tumbuh tunas baru yang bisa ditanam. Nah, cangkok ini bisa dilakukan di tanaman apa saja? Cangkok bisa dilakukan di tanaman yang memiliki kambium. Oke, tanaman yang memiliki kambium itu tanaman yang seperti apa? Tanaman yang batangnya berkayu. Contohnya, mangga, jambu, apalagi rambutan. Terus Durian. lagi ya, durian kan juga berkayu. Jadi kupu, kelengkeng itu bisa menggunakan perkembangbiakan buatan dengan cangkok. Nah, dengan menggunakan cangkok ini, perkembangbiakan akan terjadi dengan lebih cepat. Oke, contoh perkembangbiakan buatan yang selanjutnya adalah dengan stek. Stek itu apa ya, stek? Stek ini adalah perkembangbiakan buatan yang paling mudah untuk dilakukan. Bahkan kalian ini sudah bisa. Kalian Ustifa yakin langsung bisa mempraktekannya. Caranya mudah sekali. Memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman yang memiliki mata tunas. Jadi, stek ini biasanya dilakukan di tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai batang yang berbuku-buku. Berbuku-buku itu apa? Berluas-luas. Contohnya, ketela, tebu, mawar. Caranya bagaimana? Kalian tinggal memotong bagian batang yang mempunyai mata tunas, kemudian dari batang yang kalian potong itu tadi ditanam ke tanah. Langsung seperti itu aja. Tinggal disirami, tinggal diberi pupuk, nanti kalian akan melihat bahwa batang itu nanti tumbuh menjadi tanaman yang baru. Seperti itu anak-anak. Jadi stek adalah cara perkembangbiakan buatan yang paling mudah. Coba siapa yang sudah pernah mencoba ini menanam tanaman dengan stek? Atau pernah melihat? Belum. Pernah melihat? Belum. Insya Allah nanti kalian kalau sudah kelas 6 akan mempraktekkan perkembangbiakan buatan dengan stek. Jadi nanti kalian bisa coba dulu di rumah kalau misalnya ada waktu luang yang punya pohon, yang punya tanaman tebu atau yang punya tanaman ketela, nanti kalian bisa mencoba untuk melakukan stek batang dengan tanaman tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini penjelasan Ustifa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ustifa?
Ya. Semuanya sudah paham? Paham. Oke, sekarang kalau gitu Ustifa akan memberi kalian pertanyaan. Pertanyaannya apa ya? Coba, tadi Ustifa telah menjelaskan bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2 macam. Coba sebutkan perkembangbiakan Alami apa buatan. dan perkembangbiakan apa? Alami buatan. Perkembangbiakan alami juga buatan. Oke, pengertian perkembangbiakan alami itu apa? Tos. Perkembangbiakan alami itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Us ininya dilakukan oleh tumbuhan. Salah. Us. Gimana? Perkembangbiakan alami itu yang seperti apa? Perkembangbiakan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Oke, good job Mas Billy. Betul. Jadi perkembangbiakan alami itu adalah perkembangbiakan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri secara alami, secara natural tanpa bantuan manusia. Berarti perkembangbiakan buatan itu apa artinya? Perkembangbiakan buatan itu apa berarti? Perkembangbiakan tumbuhan dan bantuan manusia. Betul, Mas Helo, betul sekali. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Coba sebutkan 2 contoh perkembangbiakan buatan. Yuk, siapa yang bisa? Perkembangbiakan buatan ada 2 macam yang tadi kita kasih contoh tadi. Ada yang masih ingat enggak? Betul, cangkok dan juga setek. Coba kasih contoh perkembangbiakan alami yang bisa dilakukan oleh tumbuhan. Tadi ada beberapa cara. Ada yang masih ingat enggak? Perkembangbiakan alami. Oke, Siva bantu. Yang pertama adalah dengan menggunakan biji. Kemudian apa lagi? Tunas, betul. Terus ada lagi yang ada 3 macam itu loh. Pohon kecil. Pohon kecil. Bukan. Umbi. Betul. Umbi tadi macam umbi batang. Apa lagi? Umbi lapis. Satu lagi. Umbi akar. Good job. Anak DKB sudah pintar semuanya. Berarti kurang 1 lagi contohnya perkembangbiakan alami tadi. Yang ciri-cirinya ada titik-titik di bawah daunnya. Ya, itu tadi apa namanya? Lupa. Tanya Sari. Spora, betul. Gunakan spora. Adalah dapat di balik daun. Nah, nanti kalian kalau yang pengen tahu spora bisa lihat biasanya tanamannya itu ada di sawah.
Kalau enggak, ada juga sih yang kayak tanaman di situ. Coba kalian kalau di rumah suka menanam apa? Siva pengen tahu. Nggak pernah menanam apa-apa, Gus. Nggak pernah menanam apa-apa. Menanam apa-apa. Berarti yang menanam orang tuanya. Kalian nggak pernah bantu. Takutnya rusak, tanamannya, Takut namanya rusak. Oke. Itu nggak ada yang pernah mencoba apa merawat tanaman, menyirami. Nggak pernah, Pernah. Tanaman itu membutuhkan apa sih makanannya tanaman itu sebenarnya? Menyiram, Butuh Air. dan juga diberi pupuk. Betul. Jadi untuk membuat tanaman itu sehat dan tumbuh dengan baik, kita harus rajin menyirami dan juga memberi pupuk. Oke. Oke, jadi selain air dan juga pupuk, tanaman juga memerlukan apa? Sinar matahari. Jika kita ingin merawat tanaman harus memiliki asupan sinar matahari yang cukup. Nah, sinar matahari, air, dan juga pupuk itu nanti kemudian akan digunakan tanaman untuk melakukan fotosintesis. Masih ingat nggak kalian fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah tanaman, intinya fotosintesis itu adalah cara masaknya tanaman. Nah, makanan untuk tanaman itu dibuat melalui fotosintesis. Jadi setelah melakukan fotosintesis itu nanti tanaman kalian akan menghasilkan makanan untuk dia sendiri dan juga menghasilkan oksigen. Nah, tanaman itu oksigen untuk dunia ini. Jadi kalian harus merawat seluruh tanaman karena dia sangat berjasa untuk kita karena dia menghasilkan oksigen secara alami. Kita bernafas menggunakan apa tuh anak-anak? Menggunakan oksigen. paru-paru. Jadi kita dengan paru-paru, tapi udara yang kita hirup adalah oksigen. Kalau pagi hari oksigen bisa kita dapatkan di mana sih? Oksigen bisa dihasilkan oleh tumbuhan yang besar seperti pohon mangga. Jadi kalau siang hari kalian duduk di bawah pohon mangga itu suwecu rasanya karena apa? Oksigennya sangat banyak di bawah situ. Itu kalau siang hari, tapi kalau malam hari jangan ya. Jangan bawah pohon yang Takut besar. keluar sendirian. Ya, selain takut di bawah pohon kalau malam-malam itu bawah pohon selain takut secara ilmiah Di sini pernah ada bagus karena apa? Kalau malam kita jadi rebutan sama tanaman. Tanaman bernafas juga menggunakan oksigen, tapi dia juga menghasilkan oksigen. Nah, kalau malam hari dia tidak melakukan fotosintesis. Jadi, kalau kita duduk di bawah pohon malam-malam, nanti kita bisa sesek karena apa? Berebutan oksigen sama tanaman. Itu Aku pengen tahu. tapi dia menghirup. Kalau pagi dia menghasilkan. Pagi sampai siang ada sinar matahari toh, dia menghasilkan oksigen. Tapi kalau malam dia tidak menghasilkan oksigen. Hidup oksigen. Jadi kalau coba ya kalian bayangkan, kalian kan hidungnya satu. Kalau pohon kan daunnya banyaknya dan setiap helai daun itu ada hidungnya tanaman.
Nah, hidungnya tanaman yang satu pohon itu kalau musuh hidung kalian satu kan kalah kalian, ya enggak? Jadi, kita ingatkan lagi ya, kalau malam hari jangan duduk di bawah pohon yang rindang. Itu mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak. Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Jangan lupa nanti di buku rema kalian juga kalian harus baca loh ya. Ada di mulai halaman 143 tentang pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Nah, hari ini tadi kalian kan punya 2 PH ya. Jangan lupa nanti dikerjakan PH bahasa Arab dan juga PH bahasa Jawa. Ya anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, Tugasnya gimana? Nanti ada tugas LKPD bahasa Indonesia. Habis ini akan Ustaz kirimkan ke grup. Nanti linknya juga sekalian Ustaz kirim ke grup ya. Mbaknya sama tugasnya mau dikirim ini habis program ini selesai. Oke, ditunggu ya. Ini ada pertanyaan lagi nggak dari kalian? Ya, sudah yakin? Sudah. Sudah? Oke, kalau gitu terima kasih telah memperhatikan pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Meskipun yang ngajar bukan Pak Jo, tapi tetap ya, insya Allah ilmunya juga maksud Ustifa, meskipun yang ngajar bukan Pak Jo kan, semoga ilmunya tetap tersampaikan dengan baik. Oke. Sebelum Ustifa akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Habis itu kita berdoa. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga dari ilmunya bermanfaat. Kita semua coba sampai mohon ada yang berdoa sendiri. Oke. Terima kasih. Kita mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan. Nanti kalau misalnya kurang paham, bisa langsung tanya, bisa ke Ustifa, bisa ke Ustifa. Oke? Terima kasih anak-anak. Ustifa akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama HP. Baik, dari beli silahkan marsiran PH sini tunggu ya Lia. Oke, apa ini Kak? Kami